ayo kita pergi ke rumah paman. Astaga, kok ada petir di rumah kita? Sorry ma, aku ketekan tombol petir. Guys, kekuatan kalian apa? Gue bisa berlari sangat cepat. Gue bakal jadi atlet lari, saingannya Cita. Kalau gue bisa makan tapi nggak gendut-gendut. Itu mah emang perut lo aja, perut karung. Iri bilang bos. Iya sih, gue yang napas doang gendut. Rugi dong. Kekuatan lo apa, Ren? Kekuatan petir. Bercanda ya? Lo pikir lo itu dewa apa? Dewa petir. Wah, menyala abangku. Menyala. Yeay, seneng banget kalau camping ke hutan-hutan gini. Iya, dingin banget lagi, jadi lapar. Gue mau panggang ikan ah. Ya, gue lupa bawa korek api. Kita nggak bisa masak deh. Tenang aja, aku bakal sambar kayu itu menjadi api. Apinya nyala. Nyala sih nyala. Gue ikutan jadi kriuk. Astaga, petirnya salah sasaran. Rugi dong. Berteman dengan setan atau malaikat? Kalau berteman dengan setan jadi sesat dong. Udah, pilih setan aja kayak gue, jadi setanik, biar gampang ngelakuin semua hal. Gak mau. Aduh, lapar banget. Makan ah. Jangan makan makanan itu. Ada racun kalajengking di dalamnya. Masa sih? Mana mungkin. Tolong, tolong. Mama kenapa teriak-teriak? Adikmu kejang-kejang, nak, abis makan makanan di meja itu. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Dokter, gimana keadaan adik saya? Adikmu keracunan racun kalajengking. Untung saja langsung dibawa ke sini. Kalau enggak dia bisa meninggal. Akhirnya sampai juga di rumah. Ren, kunci pagar dan jendela rumahmu. Akan ada maling nanti malam. Apa? Ya udah deh, aku ikutin aja. Ren, tetangga kita rumahnya kemalingan semalam. Untung saja jendela rumah kita dikunci semalam. Untung aja aku punya teman seorang malaikat penjaga. Tapi ingat Ren, kamu harus selalu berbuat baik untuk menjadi temanku. Kalau tidak, aku akan pergi meninggalkanmu. Mah, angka umurku berapa? 80 tahun, Ren. Udah kuduga umurku pasti panjang. Ren, umurmu sampai berapa? Umurku sampai 80 tahun, masih panjang banget. Aku aja baru ulang tahun yang ke-17 kemarin. Kalau kamu berapa, Reza? Umurku sampai 40 tahun, Ren. Yah, pendek. Gak apa-apa, yang penting aku akan selalu sayang sama kamu sampai aku mati. Reza, hari ini kan hari ulang tahunmu. Kamu ada satu permintaan gak? Pasti dikabulin. Ada, aku mau tukeran sisa umur sama kamu. Apa? Gak mau, aku kan maunya hidup 80 tahun lagi. Maaf ya, sisa umur kita udah ketuker sekarang. Kamu nyebelin, aku gak mau ketemu sama kamu lagi. Nak, si Reza. Udah, aku gak mau denger nama Reza lagi. Reza meninggal barusan, nak. Dan sebelum meninggal, dia nitipin surat ini buat kamu. Hah? Tikus atau kelinci? Kelinci aja deh, kayak apa ya kelincinya? Oh, ternyata bandok kelinci. Nak, ini minuman enak buat kamu. Jangan minum itu. Hah? Suara siapa itu, mah? Mama denger gak? Mama nggak denger apa-apa, kayaknya kamu halusinasi. Loh, mah, kok ada cicak di dalam botol air ini? Astaga, untung kamu belum minum. Apa bandok kelinci ini yang bisa ngomong? Ren, nanti jadi pergi jalan kan? Jangan pergi, dia mau mendorong kamu ke laut. Aku nggak jadi pergi deh, ada acara keluarga. Udah nggak usah ikut acara keluarga, ikut gue aja. Kamu pikir aku nggak tahu kamu berniat jahat sama aku? Oh, udah berani ya lo sama gue sekarang? Kalau gitu gue bakal sebarin foto lo lagi ciuman sama cowok. Gak mungkin kamu punya foto-foto kayak gitu. Gue udah nyadap HP lo dan gue bisa sebarin semua foto aib lo ke semua orang. Kenapa kelincinya nggak ngomong apa-apa sih? Hei, bicara dong. Tenang aja, dia bohong. Dia nggak punya foto-foto itu. Ren, kamu dipanggil kepala sekolah tuh. Kamu bikin masalah apa sih? Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Loh, sistemnya berubah sejak aku keluar rumah. Apa aku udah jadi zombie? Hei, jangan bergerak. Aku dibawa kemana? Kamu sekarang ada di rumah sakit, nak. Ada virus yang baru muncul. Jadi kami harus melindungi semua orang dari virus itu. Apa virus itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Merubah manusia jadi zombie? Kamu ngomong apa sih, nak? Gak ada virus-virus itu sebelumnya. Orang virus itu aja baru muncul hari ini. Nak, kamu punya keluarga tidak? Gak punya. Apa nama panggilanmu? Ren. Baik, Ren. Kamu boleh tinggal di sini dulu ya untuk sementara waktu. Mulai besok kamu bisa mulai bersekolah di Tadika Mesra. Ini ya sekolahannya. Hei, anak baru ya? Kok lo ke sekolah pakai sendal sih? Emangnya biasanya pakai apa? Ih, tuh orang nggak pernah ke sekolah kali ya? Selamat pagi anak-anak. Kalian pasti sudah dengar berita kalau ada virus yang baru muncul hari ini.
Jadi kita akan melakukan social distancing ya. Baik Bu, serem banget. Kenapa orang-orang baru tahu soal virus itu ya? Guys, kalian tahu nggak sih soal ribuan orang jadi zombie dan banyak korban yang meninggal? Apaan sih, orang virusnya aja baru muncul? Gak usah sok-sokan jadi peramal deh, dasar sok tahu. Bukan gitu sih. Jangan-jangan si anak baru ini zombinya guys. Apa jangan-jangan selama ini mama bohongin aku? Tapi ada apa ya sebenarnya? Ren, ada pengumuman, cepat ke aula sekarang. Perhatian, ada 1 orang yang terinfeksi virus zombie di kota ini. Semua siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Astaga, serem banget weh. Gue mau pulang dan mengurung diri di kamar. Ren, lo katanya nggak punya rumah ya? Lo boleh kok ikut ke rumah gue dulu. Oke. Rumah kamu masih jauh ya? 7 menit lagi sampai kok. Oke. Ren, lihat deh itu. Ada zombie. Mama? Pemimpinnya udah mau diganti. Vivi. Wah, jadi sekarang gue pemimpinnya. Oke, sekarang gue mau kalian sentuh ujung atas lemari. Oke. Tapi gue kan pendek, tinggi gue cuma 130. Mana bisa sentuh atas lemari? Yes, gue benci sama lo. Karena gara-gara lo sahabat gue Lala meninggal. Sekarang waktunya lo nerima balesannya. Vivi, jangan lakuin ini ke gue please. Astaga, semuanya silahkan turunkan tangan kalian. Puas banget gue lihat si Kevin Dajjal itu mati. Vivi, aku tahu kamu sakit hati Lala meninggal karena Kevin. Tapi kamu gak bisa bales dia dengan cara kayak gitu. Lo gak usah ceramahin gue kayak gitu. Gue jadi kesel sama Loren. Lo mau mati juga, ha? Vivi, kok lo ngomong gitu sih, keren? Berisik lo, Wanda. Ih, gue benci banget deh lihat Sania. Kenapa benci, Vi? Sania kan miskin. Gue alergi sama orang miskin. Astaga, Vi, gak boleh gitu. Gue mau kalian lemparin muka Sania pakai tisu, tapi diludahin. Ih, gak mau. Jahat banget. Udah gila ya lo. Cepet lakuin atau... Udah lakuin aja yuk daripada kita mati. Iya. Mampus lo, Sania. Tisu apaan nih, bau banget. Ren, serem banget wey. Kenapa sih setiap orang yang jadi pemimpin pasti sadis? Iya, aku gak nyangka banget sama Vivi. Sekarang di sekolah ini jadi banyak korban. Ren, kalau sampai gue juga mati karena Vivi, gue titip kucing gue ya di rumah. Namanya Miko. Ih, kamu jangan ngomong gitu dong. Selama kita nurutin perintahnya, kita bakal aman-aman aja kan? Ya, semoga aja cepat ganti pemimpin. Gue harap lo pemimpin selanjutnya. Aduh, apalagi nih? Oke semuanya, sekarang gue mau kalian potong rambut. Apa? Aku gak mau potong rambutku. Lo harus nurutin semua perintah gue. Aduh, gue nggak bisa potong rambut gue. Pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget, Miho. Lu nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama si Van. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya.
Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Adik, maafin kakak gak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya waktu sistem lu error, ade lo udah tahu soal itu, dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Kenapa adek lakuin itu? Ren, ini ada surat dari adek lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi, Cu. Ada cara agar adikmu bisa hidup kembali, Cu. Gimana caranya, Nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba Nenek lihat kalungnya. Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi Cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok, Nek, asal bisa ngelihat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Simon says jangan pakai lipstick. Simon says maksudnya? Mah, Kenapa, nak? Simon itu siapa? Kenapa dia kasih aku perintah buat ngapa-ngapain? Gawat, ini sudah dimulai. Maksudnya, apa yang sudah dimulai, Mah? Ini sebuah game, Ren. Kamu harus melakukan apapun yang Simon katakan. Jika tidak, akan terjadi sesuatu hal yang buruk ke kamu. Tapi kamu harus berhati-hati, nak. Mereka suka memakai trik untuk menjebak. Iya, Mah, aku ngerti. Simon says pergi ke sekolah. Ma, aku harus pergi ke sekolah sekarang. Guys, Lala kemana? Kok nggak kelihatan dari tadi? Lala terkena trik game dan dia udah nggak ada, Ren. Simon says sentuh hidung kalian. Tapi, Guys, cepet pegang hidung kalian. Peganglah kepala kalian dengan tangan kanan. guys, cepetan pegang kepala. Jangan, dia nggak sebut Simon says. Simon says robek kertas ulangan. Ren, kok kamu robek kertas ulanganmu? Kamu mau nggak naik kelas? Jawab, Ibu. Gak apa-apa, Bu, aku ikut Simon says. Simon says semuanya berdiri di tempat. Berjalan sekarang juga. Jangan jalan, guys, dia nggak sebut Simon says. Simon says berjalan sekarang juga. Tutup mata kalian. Enggak, guys, jangan. Simon says pegang pipi dengan telunjuk. Ikat rambut kalian dengan karet merah. Guys, bagi karet merah, cepetan, gue takut banget. Wanda, denger baik-baik. Astaga, kenapa serem banget sih game ini? Ren, lo harus berhati-hati. Jangan sampai kena trik. Gue gak mau kehilangan lo. Lo kan sahabat gue dari kecil. Iya, kamu juga sahabat kesayangan aku. Aduh, Ren, Simon says perintahnya makin keterlaluan. Masa gue disuruh kabur dari rumah? Ya gimana lagi, kita harus ikutin Simon says. Simon says, bunuh sahabatmu.